Bismillahirrahmanirrahim. Sautul Qahirah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah. Kali ini ada sebuah segmen baru di podcast Suara Kairo, yaitu segmen Ruang Obrolan. Segmen ini adalah potongan dari sebuah ruang obrolan yang ada di salah satu platform di internet yang saya record. Kemudian saya potong beberapa bagian yang mungkin layak untuk dibagikan ke teman-teman. Selamat menyimak. Masalahnya sekarang ya, anak muda itu nangkringnya di sosmed nih. Contohnya kayak sekarang nih ya. Kenapa sih kita buat Clubhouse bahas kayak gini? Karena di Clubhouse ini juga rame orang kan mau untuk online segala macamnya, daripada join di grup yang ngalor ngidul. Soalnya join di grup yang lain yang bermanfaat juga nggak apa-apa. Cuman lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk lebih bermanfaat lagi ya. Kita bisa lihat anak-anak muda banyak isi di situ tuh. Ya walaupun bisa dibilang mereka tuh semangatnya semangat cabai, semangat sambal, pedas sebentar terus nanti turun lagi. Tapi paham lah ya. Tapi kita bisa lihat situ di sosmed ini istilah orang nangkring tuh. Sama lah kayak orang misalnya kita nyampein kebaikan di suatu tempat umum, datang orang nyablak gitu ya. Kalau mau dakwah masjid ayo sana, tanya aja gitu. Padahal kita butuh dakwah di tempat umum tuh. Kayak tadi salah satunya. Kita yang memang mau nyari ilmu, jangan cari ke sosmed doang gitu. Misalnya, apalagi TikTok ya. Kalau TikTok jujur ya, mungkin mudaratnya itu agak lebih banyak di situ, di TikTok itu. Karena yang kita udah banyak tahu lah ya. Kita nggak tahu dalam gimana TikTok tuh. Misalnya saya salah bicara, bisa ya teman-teman di bawah yang punya TikTok tuh ngasih tahu pendapatnya di sini, biar meluruskan gitu, siapa ada yang salah gitu kan. Nah, tapi kalau memang dari sudut pandang orang yang mau menyampaikan gitu. Nah, sementara ada orang yang datang juga di situ untuk meluruskan pemahaman yang kurang tepat gitu. Nah, itu gimana coba? Kalau menurut anak kan tergantung bagaimana ini ya, isi kontennya. Kalau memang konten itu kayak pembahasannya untuk itu harus dibahas dalam kajian full, atau yang nggak bisa cuma 1 menit 2 menit, harus 30 menit dan segala macam, itu kayaknya kalau bisa jangan di-share. Jadi jangan coba untuk dijadikan konten kayak Instagram ataupun TikTok dan lain-lain yang mungkin yang sosial media lah. Tapi kalau misalnya konten-konten kayak begini loh cara Rasulullah SAW ketika bangun tidur, beliau seperti ini membaca doa ini, mungkin kayak gitu jauh lebih sederhana dan semua orang akan ternyata seperti ini. Orang yang awam yang mungkin tidak ada gairahnya untuk belajar agama, ketika mereka melihat itu, ternyata Rasulullah kayak gini. Nah, itu nyampein mungkin 1-2 hadis atau apa, itu mungkin jauh lebih diterima. Jadi tergantung bagaimana isi kontennya. Kalau konten itu sederhana atau suatu hal yang mudah diterima, menurut Ana sih nggak apa-apa sih. Yang penting kita memperhatikan bagaimana isi kontennya gitu. Dan lagi target dakwah kita siapa gitu. Kita mau ngasih ini buat siapa sih? Kalau buat orang yang mungkin udah ngaji dan dia mau belajar tapi dia justru belajar di TikTok atau Instagram, mungkin itu nggak bakalan kena. Tapi kalau kayaknya saya pengen nge-share ke orang-orang yang mungkin dia sehari-harinya itu nggak pernah belajar agama, tapi dia tiap hari main Instagram, tiap hari main TikTok. Nah, kayak bisa nge-share gitu. Sambil kita memperhatikan ada mungkin hal-hal yang nggak boleh kita hindarkan gitu. Menurut Ana sih seperti itu. Kalau dari Bang Arif gimana nih, Arif? Dari Ya. kayak mau berikan pendapat nih. Insya Allah ya, luar biasa udah ramai ini. Ngomongin teknologi ya, ini nggak tahu ini bisa santai atau bakal serius, dan nggak tahu ini juga udah disampaikan sama teman-teman yang sebelumnya udah hadir atau enggak. Cuma kalau Ana ngelihatnya teknologi itu tidak pernah diciptakan atau bahkan ditemukan atau Allah anugerahkan kepada kita kecuali untuk memudahkan kehidupan kita gitu. Jadi pasti ada tujuan untuk kemudahan di situ. Apapun itu platformnya. Ya media sosial itu kan untuk memudahkan kita komunikasi. Kemudian ada platform jual beli dan lain sebagainya.
Jadi intinya sih untuk kemudahan kita itu. Nah, tinggal kita mau memakai kemudahan itu ke arah yang mana gitu. Karena yang nggak sedikit juga sekarang gitu keburukan-keburukan yang jadi lebih mudah karena adanya teknologi. Contohnya misalnya dulu kalau kita mau bergibah gitu, atau misalnya ibu-ibu butuh gosip itu kan harus tunggu tukang sayur lewat dulu. Ya kan? Hari ini orang mau bergosip buka sosmed itu isinya udah gosip semua. Bahkan antum nggak mau tahu aja antum disuguhin. Itu dampak buruknya ya. Terus bergunjing online, kemudian manusia-manusia yang menjelma jadi netizen di kolom komentar, menggunakan kalam-kalam yang buruk, menyakiti orang lain, hate speech, kemudian juga berita-berita bohong, itu semua jadi semakin mudah kan? Jadi semakin mudah karena memang orang-orang itu menggunakannya untuk ke arah sana. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, asatidzah, para masyayikh juga dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Dan seringkali yang kita lupa adalah mensyukuri keberadaan teknologi ini. Nah, kadang-kadang kita ngelihatnya sisi negatifnya memang terlalu banyak, bahkan kita kadang nggak nemu nih celah positifnya. Ada orang-orang yang bisa menemukan celah sisi positif dari teknologi yang ada ini. Ya misalnya platform-platform tertentu. Mungkin Facebook beberapa tahun lalu juga orang image-nya cuma jadi platform orang curhat gitu. Tapi hari ini asatidzah siapa yang nggak menyebarkan pengajiannya di Facebook? Kemudian Instagram juga dulu platform orang pamer. Tapi hari ini ya Instagram udah banyak dengan segala fiturnya bisa dimanfaatkan kan. Segalanya bisa cocok untuk ada di Instagram. Kemudian ya dan yang lain, dan nggak nutup kemungkinan juga TikTok. Misalnya TikTok hari ini image-nya sebagai platform orang untuk nge-share dia joget-joget. Tapi makin kesini kan dia juga ada perkembangan fitur dan ada orang-orang yang bisa melihat celah untuk menyebarkan hal positif di situ. Akhirnya mereka memanfaatkan untuk hal positif. Nah ini yang harus mungkin kita jeli di situ sebagai seorang muslim yang ingin menyebarkan pesan-pesan kebaikan atau hal-hal yang memang sifatnya bisa memberi hal positif kepada orang lain. Tapi sebagai orang yang mencari kebaikan, baru mencari kebaikan itu memang nggak cukup di sosmed, nggak cukup di bersandar kepada teknologi gitu. Dia tetap kepada hal yang basic, misalnya ya emang kebaikan ilmu dasarnya ya ada di majelis ilmu, ya di masjid gitu. Nggak cukup ada di sosmed doang gitu. Nggak cukup ada di di sosial media dan platform-platform di internet misalnya, nggak cukup gitu. Pasti dia harus ke hal basic yang tadi misalnya di pengajian di majelis ilmu. Tapi ya again ketika majelis ilmu itu ditutup dengan lockdown ini kan kita tahu banyak juga kemudahan-kemudahan yang akhirnya dirasakan gitu. Masyayikh dari Timur Tengah dengan mudah bikin daurah-daurah online, kemudian akhirnya kapasitas yang bisa ikut lebih banyak, bisa menyimak dari rumah masing-masing. Menyimaknya itu mungkin keberkahannya tidak sama dengan hadir di masjid, tapi istifadahnya bisa jadi sama dengan kita hadir di majelisnya langsung. Dan mungkin beberapa masyayikh yang mungkin belum ada waktunya untuk sempat datang ke Indonesia selama pandemi ini, akhirnya beliau-beliau ini bisa mengadakan daurah-daurah online yang bisa diikuti dari teman-teman di seluruh penjuru dunia, diantaranya teman-teman di Indonesia. Nah ini yang memang harus kita sadari di situ, bahwa ya intinya arahnya mau dibawa kemana si kemudahan yang Allah berikan ini, dan apakah kita sudah mensyukurinya dan memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya atau enggak gitu. Karena setiap ada yang baru memang selalu ada dampak buruknya, itu pasti gitu. Dulu mungkin ilmu juga ketika awal-awal orang tuh menurunkan ilmu ya dengan hafalan gitu, dengan talqin dari mulut ke mulut gitu. Ketika awal ada namanya tulisan juga mulai ada alat tulis tersebar gitu. Ya tidak semua orang gitu bisa memanfaatkan si alat tulis itu dengan baik kan gitu. Ada juga yang menggunakan alat tulis untuk hal yang buruk tentunya gitu. Tapi orang-orang yang bisa memanfaatkan alat tulis dengan baik sehingga jadilah kitab-kitab para ulama yang ditinggalkan sampai hari ini dan kita manfaatkan, itu jadi hal yang luar biasa. Nah itu yang Anda lihat dari asatidzah hari ini. Asatidzah yang memang punya kejelian itu, atau orang-orang di sekitar asatidzah yang bisa menyadarkan beliau-beliau ini untuk memanfaatkan teknologi untuk hal kedepannya. Itu jadi untuk sebagai legacy mereka, sebagai peninggalan beliau-beliau ini, itu bisa jadi manfaat yang luar biasa.
Tuh, dulu Ustadz ngisi kajian satu kali untuk di masjid itu. Tapi hari ini Ustadz ngisi kajian, di-share di YouTube, di-share di Spotify, di-share di segala platform yang ada, dan bisa diulang-ulang sampai mungkin Ustadznya sudah tidak ada gitu. Dan itu jadi legacy gitu. Dan itu jadi jariah juga nantinya untuk si Ustadz atau siapapun orang yang menyebarkan kebaikan dengan wasilah teknologi ini. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Masya Allah ya. Jelas sekali Mas. Tercerahkan. Iya. Jelas tuh, lihat aja itu fotonya aja podcast. Oh. Saya boleh tambahin bang, contohnya langsung ada tuh gambar podcast. Ada satu saja tuh. Satu saja mau ngomong tuh. Oh iya, langsung ustazah. Maaf, saya bukan ustaz, abang-abang biasa aja. Al-kalamu doa ya Ustaz. Iya. Saya mau nambahkan yang tadi ya Mas ya, karena kalau kita konteksnya sosial media secara umum mungkin itu seperti yang dijelaskan oleh saudara kita Ustaz Arif ya, itu Ana setuju, luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi ilmunya. Cuman kalau tadi saya balik lagi ke TikTok ya, lebih khusus ke TikTok. Yang mau saya sampaikan pertama, berlama-lama dalam hal mubah itu tidak baik. Ya, saya pernah mendengar dulu waktu SMA, saya pernah mendengar kajian di daerah Jawa Barat bahwa ya tadi Ustaznya bilang bahwa kita berlama-lama dalam hal mubah itu tidak baik karena banyak hal sunnah dan wajib yang bisa kita kerjakan. Kenapa kita harus berlama-lama dalam hal mubah? Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tadi nyari ilmu di TikTok gitu. Ini saya khusus membahas TikTok ya. Seperti yang tadi Ustaz Syarif sampaikan bahwa kalau kita main media sosial itu banyak waktu terbuang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kaidah fikih ya, di dalam agama kita bahwa daf'ul maqasid muqaddam ala jalbil masalih gitu. Kita lihat dulu nih, kalau kita ingin belajar di TikTok, itu manfaat yang kita dapat itu lebih banyak atau lebih sedikit ketimbang madorot yang bakal kita dapatkan gitu. Manfaatnya itu lebih banyak atau malah madorotnya yang lebih banyak. Sedangkan dalam kaidah agama kita ada daf'ul maqasid muqaddam ala jalbil masalih. Daf'ul mafasid, maksudnya kita harus menahan mafsadat atau madorot sebesar mungkin, walaupun di situ ada maslahatnya gitu loh. Kemudian yang keempat, image TikTok itu kan beda ya Bang ya. Setiap sosial media tuh, mungkin Instagram secara saya nggak tahu ya, nggak pernah meneliti juga, mungkin Instagram mungkin lebih baik ketimbang TikTok gitu. YouTube mungkin lebih baik ketimbang Instagram, saya nggak tahu juga. Cuman kan image tadi seperti kata Ustaz Arif, image TikTok tuh udah jelek gitu. Kalau abang pernah baca ngikutin berita dulu zaman Pak Basuki itu sempat viral ya waktu dia dianggap menghina agama itu. Di situ dia ada kumpul-kumpul sama teman-temannya tuh minum air mineral Equal kalau nggak salah ya. Yang botolnya tuh kayak botol bir. Warna hijau itu ya, sudah. Iya. Di situ rame-rame orang bilang wah parah ini pesta bir. Padahal kalau kita tabayun lagi itu padahal air mineral gitu. Sama mungkin kalau kita misalkan ngasih misalkan Bang Farhan jadi di bio-nya adalah dai TikTok gitu. sama aja mungkin kayak Bang Farhan di depan audiens gitu, di depan para jamaah, Bang Farhan tuh minum air putih tapi botolnya botol orang tua gitu, anggur merah. Orang bakal menganggap Bang Farhan tuh minum bir padahal dalamnya itu adalah air putih yang halal gitu. Nah kemudian tadi kalau kita terpaksa dari kata Bang Farhan kata Bang Dimas bahwa orang-orang tuh pada ngumpul di media sosial semua gitu loh ya. Seperti kita tahu kan hidayah itu kan nggak tahu di mana ya, barangkali mungkin orang kita gitu, dapat hidayah dari media sosial gitu kan. Padahal ada hadis yang menyatakan bahwa mandala ala khairin kafa'ilih gitu. Jadi kalau Bang Farhan atau saya misalkan menunjukkan kita nge-share sesuatu video, kemudian orang itu mendapat hidayah tentang sholat yang betul. Orang itu mendapatkan hidayah gara-gara Bang Farhan share video. Nah, ketika dia sholat sesuai dengan tuntunan syar'i dari video yang abang kirim, itu otomatis selama dia sholat itu, Bang Farhan tercipta pahalanya. Nah, itu mungkin salah satu yang kita inginkan dengan men-share video-video seperti itu di media sosial, ya kan? Nah,
dari saya ya, yang awam ini, di akhir-akhir video mungkin kita bisa ngajak setelah bikin video yang bermanfaat, di akhir video beberapa detik, ayo ikut kajian, ada kajian di sini gitu loh. Atau misalnya bakal ada Zoom, kalau sekarang mungkin lebih sering YouTube-nya Ustadz siapa, gitu. kita bagikan juga. Itu mungkin solusinya. Bagus nih. Bagus tuh. Benar juga ya. Ada tuh emang air putih yang betulnya kayak botol bir itu tahu. Jadi kalau bawa itu liatin orang loh itu. Jadi kalau aku simpulkan tadi kata Bang Sajat itu si pengeshiar ini dia tuh kalau misalnya diibaratkan kayak ngejaring gitu Bang ya, kayak ngejaring aja, tapi kita di akhir tuh kita sampai ayo kita kajian, ayo kita ikut Ustadz ini gitu ya, biar Iya betul. Biar lama-lama doang lah istilahnya gitu. Biar Pak itu kita kuat, mereka bisa ke majelis ilmu lah gitu. Cuman kan nggak mudah ya, juga harus sering juga. Dan jangka waktunya mungkin panjang seperti itu. Karena hidayah, kita mungkin yang udah ngaji pun belum tentu kita diberi hidayah kan gitu. Benar-benar masih butuh hidayah ya Bang ya. Betul. Nah sebenarnya kan juga kayak menggunakan teknologi, salah satunya sosial media tuh jujur ya, tuh saya sendiri pun rasanya pengen deaktif semua sosmed itu loh. Kenapa? Karena kalau fokus di dunia nyata tuh memang lebih enak. Jujur aja, kita pernah tuh deaktif semua sosmed tuh deaktif tuh. Itu benar-benar enak rasanya. Bisa lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan gitu. Cuman kemarin tuh waktu baca perkataan Syekh Fauzan, kalau nggak salah kurang lebih intinya yang kayak anak muda itu harus bisa, intinya ya kurang lebih di maknanya tuh kayak ya di saat orang-orang itu menyebarkan maksiat dengan bangganya gitu, dengan semangatnya, di sini peran anak muda apalagi udah belajar itu mereka harus bertarung juga di sini nih, karena sosial media itu kan ranah Ghazul Fikr, perang pemikirannya. Apalagi kayak kemarin tuh ada room yang bahas LGBT, yang speakersnya itu yang naik semua tuh yang hampir mungkin nggak tahu ya, cuma rata-rata yang bicara itu rata-rata pro dengan LGBT. Ngelihat hal kayak gitu aja kayak sesuatu yang ini bahaya banget ini kalau didengar orang awam ya. Kalau kita yang udah ibaratkan syubhat mereka itu yang bisa ketepis enak. Kalau yang awam-awam yang ngelihat speakersnya tuh seperti orang pintar gitu. Yang namanya orang liberal itu jago banget bicaranya tuh ya. Nah, kalau mereka udah nyampein kan ibarat kata-kata itu manis banget. Tapi aslinya paling itu bisa membahayakan orang-orang ini. Nah, itu sih kalau dari apa ya? Dari sudut untuk penggunaan sosial media itu sendiri. Ya, itulah. Nih teman-teman yang di bawah ada yang mau ngasih insight-nya nggak? Itu langsung rasain aja ya. Ini bincang santai ini. Tenang aja. Gak akan ada fatwa-fatwa kok. Ustaz Fadli itu Bang, diam aja di bawah. Iya, selalu kayak gitu. Assalamualaikum. Halo, ini ada Akhi Urai. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bismillah. Ya, terima kasih sebenarnya udah ngasih kesempatan saya untuk naik. Ya, mungkin kita sama-sama, terutama saya mungkin yang jadi orang behind the scene di dunia dakwah ya, di salah satu media dakwah nih, langsung bicara kalau untuk teknologi ya langsung ke anugerah, karena manfaatnya sangat maslahat banget deh untuk menyebarkan kebaikan. Dan ini semakin kelihatan bahwa sebenarnya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah atau orang awam tuh banyak sebenarnya ingin belajar ilmu agama, tapi mereka kayaknya kayak segan atau malu atau gue mesti mulai dari mana nih, gue mesti ikut dari mana nih, terutama pas di pandemi ini kayaknya ya banyak juga mereka yang udah mulai intinya kayaknya emang gue harus mendapatkan ilmu agama seperti ini. Makanya dengan sesuai tema kan teknologi anugerah musibah ya, kita langsung ke anugerahnya itu saya rasakan sebagai salah satu orang yang ada di media dakwah di behind the scene lah ya, seperti itu sangat-sangat mensyukuri lah, manfaatnya sangat besar. Kedua dari yang seperti disampaikan Sajat sama Harif itu, kita juga dapat halal, dapat amal jariah dengan menyebar
menyebarkan kebaikan. Dan kalau saya selalu mendapatkan salah satu nasihat dari guru kita, salah satu ustadz, yaitu Ustadz Abu Haidar Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Beliau itu selalu menyampaikan kebaikan apapun insya Allah akan menjadi amal jariah. Kayak di anak-anak muda yang sekarang bergelut di bidang dakwah. Contoh, pada saat kajian, ustadznya nggak akan bisa apa-apa tanpa orang video. Ustadznya nggak bisa menyebarkan apa-apa tanpa orang yang ada jadi operator. Ustadznya nggak akan kedengaran kalau ada yang nggak setting speaker atau dia. Ya insya Allah semua pun akan mendapatkan kebaikan amal jariah. Jadi intinya saya juga sebagai penggerak media dakwah ya. Oh ya, saya juga saya di Radio Tarbiyah Sunnah yang Bandung yang pembinanya Ustadz Abu Haidar Sundawi ya. Sangat menikmati lah. Semakin banyak kita menyebarkan kebaikan di media sosial, menurut saya semakin mendapatkan peluang kita berbagi kebaikan dan mendapatkan amal jariah. Karena yang tadi seperti kita bisa dibahas itu sangat-sangat nyambung gitu, kayak Instagram, Facebook dan sebagainya, YouTube tuh kalau saya lihat, karena saya sering lihat kan, itu banyak yang awam-awam bertanya, Afwan, saya hukumnya ini apa ini nih? Mungkin mereka tapi masih malu ya, segan. Dan kedua, yang dibutuhkan sebenarnya itu seperti kayak begini, question answer, bincang santai, tanya jawab, potongan-potongan itu yang mereka butuhkan untuk saat ini. Kalau mereka dikasih yang panjang-panjang, udah nggak apa-apa, udah haram, udah nggak boleh, udah nggak boleh. Terus solusinya apa? Mereka udah kayak, agak gimana gitu, seperti itu sih. Jadi kayak saya sih mungkin di Clubhouse ini mudah-mudahan bisa berfaedah ya. Apalagi dengan konsep yang seperti ini lebih bisa lebih enak aja. Maksudnya kan kalau pakai Zoom kan harus pakai password, harus pakai ID ya. Tapi kalau Zoom nih, Clubhouse ini kan kita muncul, siapapun bisa masuk. Siapa tahu kita walau ada yang orang nggak kenal masuk terus mendengarkan mendengarkan itu terus mendapat hidayah, kan jadi pahala buat kita. Ya itu aja sih yang saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat moderator dan teman-temannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Setuju sama Bang Burai, Masya Allah luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala antum yang sangat banyak. Karena berada di balik layar ya. Anda pernah dengar tuh istilah yang bagus seperti ini. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Seperti Bang Akbar bilang tadi kayak masalah LGBT. Anda pernah ikut seminar LGBT? Praktisi LGBT itu bisa menjadikan kita seorang homo dalam 5 menit atau beberapa sentuhan aja. Ya, coba-coba. Iya. Dengan beberapa sentuhan, misalkan Bang Dimas nih, coba-coba nantang orang LGBT, terus di dalam suatu ruangan. Bisa jadi Bang Dimas dalam 5 menit jadi praktisi homo juga, bahaya seperti itu. Makanya kita yang berdakwah dengan jalur kebaikan pun harus terorganisir. Seperti kata Bang Uray kan harus ada, pusat tuh harus ada manajemennya, ada operatornya dan lain-lain. Setuju sih. Selanjutnya itu ada yang masuk lagi dari Indra Rahmat. Ya, dinyalakan aja langsung mikrofonnya. Ya, yang tadi silakan. Sudah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya sebagai orang awam ingin menyampaikan pandangan sedikit tentang teknologi ini ya. Menurut saya pribadi, teknologi itu secara general itu berdampak buruk. Soalnya kalau misalnya mungkin para iwafila sekalian bisa berpendapat tergantung gimana orangnya, itu kan karena emang udah didasari dengan dasar yang kuat ya, maksudnya mana yang benar mana yang salah, terus gimana aplikasi yang sebenarnya salah itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Tapi kan sekarang kan gak semua orang itu seperti antum-antum semua gitu yang punya ilmu lebih untuk menafsirkan mana yang benar mana yang salah. Soalnya kadang yang benar pun
kalau bisa berlebihan itu bisa jadi salah juga kan. Jadi apalagi kalau misalnya banyak statement-statement yang lebih menonjolkan kepada misalnya TikTok haram. Kadang tuh apalagi generasi milenial ini tuh semakin dilarang malah semakin penasaran mencoba dan akhirnya mungkin malah ketagihan. Kan yang jadi masalah hal-hal yang seperti ini. Terus mungkin saran saya gimana caranya bukan melarang tapi gimana cara menanamkan pemikiran-pemikiran untuk memaksimalkan hal-hal yang negatif menjadi positif. Mungkin misalnya TikTok, mungkin nanti ada seminar gimana caranya berdakwah lewat TikTok, atau mungkin hal-hal yang seharusnya haram ya diminimalisir keharamannya lah. Mungkin segitu. Ahmad, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, ini hanya pandangan sedikit dari orang awam. Mohon jawaban dan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh anak tanggapin. Tafadhol. Jadi kan kayak apa ya, teknologi itu ya itu tadi emang orang itu kayak mau dibawa kemana, kebermanfaatan atau memang hal yang buruk, nanti kembali ke orangnya punya dasar atau enggak. Cuma yang sering kali kita lakukan adalah hal yang selalu terlihat mudah tapi itu enggak sepenuhnya tepat, yaitu ketika orang itu ingin menggunakan teknologi misalnya, jadi ditahan dulu gitu. Ini ada hal buruk, ada buruknya, ada baiknya. Udah dihindarin aja gitu. Jadi tuh dihindarin gitu. Jadi lebih ke ditahan-tahan untuk tidak melakukannya. Atau misalnya kayak ada sesuatu yang ada manfaat, ada madharatnya, lebih ke menghindari terus gitu. Padahal ada sesuatu yang ujung-ujungnya darurat, kita mau nggak mau harus punya, ya kayak teknologi dan media sosial ini gitu. Ada kebutuhan tertentu yang kita mau nggak mau akhirnya harus punya kan gitu. Nah ketika kita mau nggak mau harus punya kan berarti kita harus ditekenin untuk kebermanfaatannya kemana. Nah jadi ya itu ditekan untuk gimana caranya diedukasi orang tuh bisa manfaatin teknologi gitu. Orang tuh bisa manfaatin si media sosial yang ada. Orang tuh disadarkan ke sana gitu. Ketimbang ngasih tahu ke orang ini teknologi itu hal yang buruk, sosial media itu hal yang sangat bahaya, kalau adiktif begini, kalau ini begini. Karena separah apapun kita ngasih tahu, ya orang yang bisa menghindar dari keburukan itu betul-betul orang yang sangat dirahmati oleh Allah gitu. Jadi sangat jarang sekali orang yang bisa menghindari itu. Kebanyakannya dari kita hari ini sudah terlanjur adiktif dengan segala macam teknologi yang ada. Nah kalau sudah terlanjur adiktif, gimana sih cara ngilangin madorotnya itu? Yaitu dengan memperbanyak hal-hal yang manfaatnya gitu, ditekenin ke manfaatnya, bukan dihilangin sekaligus gitu. Bukan kita jadi nggak punya medsos sama sekali, tapi yang tadinya kita di medsos itu cukup misalnya hal-hal yang mubah saja, kita jadikan ada nilai pahala di situ gitu, ada nilai kebaikan di situ. Walaupun ya memang tidak sepenuhnya akan menggantikan kebaikan di luar medsos, atau misalnya kalau mau nge-share ilmu juga tidak akan sepenuhnya menggantikan majelis ilmu yang sesungguhnya. Jadi ya emang ini hanya pendukung. Intinya hal sesuatu yang gak bisa kita hindari, yang darurat mau gak mau kita harus punya. Terus pada akhirnya kita harus ditekan untuk gimana nyari kebermanfaatannya gitu, daripada kita menghindari. Karena memang mau menghindar sejauh apapun sekarang aja ya darurat gitu kan. Orang-orang mau gak mau harus punya medsos gitu. Wallahu a'lam. Ada Ustaz Iwan nih, barakallahu fiik Ustaz Iwan. Ahlan. Fiikum warahmatullahi, masyaallah. Gimana kalau dari yang lain? Silakan ditanggapi. Atau Ustaz Iwan mau ngasih pendapatnya? Atau teman-teman yang di bawah ya? Langsung hand aja. Mungkin ada sedikit kali ya. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan termasuk generasi yang dari awal ya, terutama untuk handphone, karena istilahnya untuk Facebook sendiri Ana sudah main itu dari 2009 sampai sekarang dan belum pernah ganti akun yang lain. Kalau umpamanya dikatakan teknologi
bagi orang yang bisa memanfaatkan, sedangkan musibah bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Itu kalau umpamanya kita posisikan teknologi itu seperti pisau, maka ada pembatasan, ada batas-batas orang yang harusnya memegang teknologi tersebut. Tidak semua orang diharuskan, ya, kemudian dipersilahkan untuk memegang teknologi tersebut. Misal HP umpamanya untuk anak kecil ini sangat merusak, toksik sekali gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana orang baru diperbolehkan mengenal teknologi, dan itu pun harus sudah diajarkan bagaimana caranya gitu. Jangan sampai orang umpamanya pakai pisau tapi dia nggak tahu bagaimana pakai pisau, sehingga itu menggores tangannya sendiri gitu. Sehingga ya orang-orang tersebut yang pakai pisau tersebut yang berdarah-darah, bukannya istilahnya tempe yang terpotong, malah tangannya yang terpotong. Maka kalau umpamanya anak kecil diajarkan, dibimbing bagaimana seharusnya menggunakan teknologi tersebut. Kemudian bagaimana istilahnya teknologi ini bisa bermanfaat untuk kita, maka ya kita melihat atau mendengarkan hal-hal yang positif. Terus terang saja, kalau seumpama anak pribadi untuk dengerin ceramah saja, ini anak paksakan untuk mendengar ceramahnya Ustadz yang keilmuannya Masya Allah, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul, yang ceramahnya enak-enak, 1 jam saja, itu beratnya bukan main. Ya, itu beratnya bukan main. Untuk yang mendengarkan kemudian mencatat, kalau semua yang mendengarkan kemudian sambil mengerjakan hal yang lain, ini gampang. Tapi kalau seumpama kita mendengarkan kemudian menulis, Masya Allah, Anas ceramah Ustadz itu yang 1/2 jam itu benar-benar anak catat, itu bisa menghabiskan waktu 2 jam atau 3 jam gitu. Dan itu bisa berlembar-lembar kertas itu anak habiskan untuk mencatat kalam mereka. Jadi kalau seumpama orang yang bisa memanfaatkan itu bagus banget. Bahkan mungkin asatid yang besar ya, itu media seperti YouTube itu seperti wadah saja gitu. Mereka hanya melempar video, kemudian ya sudah gak dilihat lagi. Kemudian kalau umpamanya di Facebook dia melemparkan tulisan yang bermanfaat, sudah gak dilihat lagi. Dia masa bodoh, orang mau debat di sana ya terserah gitu. Yang jelas dia hanya menitipkan tulisan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan waktunya dihabiskan ya di dunia ini real gitu, tidak dihabiskan di dunia Facebook, di dunia Instagram, dunia YouTube gitu. Karena memang pada dasarnya kalau umpamanya orang sibuk dengan hal-hal teknologi, Facebook, Instagram, itu benar-benar habis waktu. Maka kalau umpamanya dikatakan sekarang sesuatu yang paling rakus di dunia ini bisa dikatakan handphone. Rakus memakan waktu kita, sedangkan ya kita ketahui bersama bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Itu harganya sangat mahal. Orang yang benar-benar tahu istilahnya manfaat sebuah waktu itu nggak mau buang-buang waktunya itu di media sosial, benar-benar menghabiskan waktunya untuk baca kitab apa segala macam. Kemudian kalau dia sudah menghabiskan waktunya tersebut, baru dia mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan ilmunya di media, dan itu hanya mengeluarkan saja, tidak melihat-lihat begitu. Kecuali kalau memang ada faedah ilmu yang harus diambil, umpamanya dia follow masyayikh tertentu umpamanya untuk diambil faedahnya, itu bisa. Karena kalau sekarang kita lihat, bahkan anak sendiri, kalau umpamanya kita nyari sanad itu mudah gitu. Nyari sanad itu mudah, lewat Telegram itu banyak sekali orang yang mau ngasih sanad, baik usul, fikih, kemudian hadis, itu banyak sekali. Dan itu nggak bakal keambil semua gitu loh. Untuk sanad itu, pengambilan sanad itu nggak bakal keambil semua. Bahkan kita harus rela bangun jam 12 atau jam 1 untuk mengambil sanad. Dan itu empot-empotan itu. Bayangkan mengambil sanad itu kita harus dengerin sekitar 5 jam umpamanya atau 6 jam dalam sehari. Itu benar-benar menguras waktu dan energi. Belum lagi kita harus menghadirkan kitab di depan kita, kan begitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya beberapa manfaat dari teknologi, tapi kebanyakan orang itu tidak bisa memandang itu gitu loh. Orang itu tidak bisa memandang bahwa teknologi itu anugerah. Kebanyakan mereka ya sudah gitu, teknologi apa yang ada di hadapan saya hanya sekedar untuk hiburan gitu, untuk fun saja. Ini sangat eman sekali sih. Mungkin itu ya tanggapan dari Ana. Mungkin ada yang lain mungkin yang bisa menambahi.
menambahkan sedikit dari yang Ustadz Iwan tadi, nah itu juga kan kebanyakan yang dilakukan para asatid itu menebar jaring tadi ya, menebar jaring dari karya-karya beliau ini di media sosial, tapi beliau-beliau ini sebetulnya tidak aktif mengkonsumsi media sosial, jadi waktunya tidak habis di sana. Bahkan mungkin ada orang lain yang berperan untuk memanage itu semua, dan orang-orang yang lebih mengerti tentang media sosial ini justru mungkin yang bisa ambil peran membantu para asatid untuk kebermanfaatan ini. Ya di antaranya TikTok juga ya. TikTok juga mungkin hari ini kalau memang kita mau ambil peran, kita bisa aja share sesuatu yang baik-baik di TikTok gitu. Tapi kita nggak bisa hari ini mengkonsumsi konten lain di TikTok gitu. Jadi hanya untuk nyebar, bukan untuk mengkonsumsi konten lain. Kalaupun ada, kita harus betul-betul filter, kita follow siapa, karena udah ada beberapa masyayikh yang punya, dan mungkin kita bisa follow, dan ada maktok-maktok video-video pendek itu yang mungkin bisa manfaat untuk kita. Dan jangan buka home, tapi bukanya hanya untuk for you. Emang mungkin itu aja kalau yang Ana tahu dari fitur TikTok dan ataupun medsos yang lain gitu. Tapi ya itu, jadi berarti ide kreatif juga berperan untuk membantu para asatid ini, karena kalau kita lihat asatid tuh punya karya-karya tertentu tapi bisa jadi lebih luar biasa, lebih powerful karyanya ya ketika ada orang-orang yang memanage dengan ide kreatif. Tadi contohnya yang Ustadz Sajat bilang kan, ada orang-orang yang bisa nge-share sesuatu, tapi sehingga orang itu tuh sesuatu yang nasihat, potongan nasihat kebaikan, yang di ujung videonya itu mengajak orang lain untuk ikut kajian. Dan itu terjadi di postingannya Ustadz Nuzul. Nah itu Masya Allah, ide kreatif dari timnya Ustadz Nuzul itu berarti bisa jadi jariah tuh untuk yang punya idenya kan. Jadi kajiannya dibuat trailer sehingga orang mendengar potongan dari kajian tersebut, dan bisa jadi orang itu akan penasaran dan akhirnya menyimak kajian itu secara intensif, dan akhirnya dapat istifadah lebih banyak. Maka peran ide kreatif dan orang-orang yang mengerti teknologi membantu para asatid yang punya ilmu, ya, yang punya ilmu dan mungkin tidak ada waktunya atau bahkan mungkin juga tidak ada kapasitas kemampuan untuk main teknologi itu, ya itu bisa jadi manfaat yang luar biasa, bisa jadi lebih powerful, membuat kebaikan jadi terorganisir. Wallahu ta'ala alam.